Sejak kecil, mungkin kita sering dengar kalimat ini, baik dari orang tua, dari kakek nenek, maupun dari penceramah atau sekedar obrolan di warung kopi, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Kalimat yang terdengar hangat, seolah penuh harapan dan menenangkan hati orang tua. Tapi hari ini pertanyaannya sederhana. Masihkah relevan nasihat tersebut? Atau justru tanpa kita sadari, ia sudah berubah jadi jebakan kemiskinan. Mari kita bedah pelan-pelan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami konteksnya. Pertama, kita harus jujur pada sejarah bahwa nasihat banyak anak banyak rezeki tidak terlahir dari kemewahan. Ia lahir dari penderitaan. Filosofi ini diduga kuat muncul pada masa tanam paksa sekitar tahun 1830 sampai 1870. Saat itu rakyat diperas tenaganya, dipaksa menanam tebu, kopi, dan nila, hidup di bawah tekanan penjajah. Dalam kondisi seperti itu, punya banyak anak bukan gaya hidup, tapi strategi survive bagi sebuah keluarga. Anak-anak adalah tenaga kerja gratis, bisa membantu di ladang, bisa menjaga adik, dan bisa membantu keluarga. Semakin banyak anak, semakin banyak pula tangan yang bekerja. Semakin besar pula peluang keluarga itu untuk bertahan hidup. Dulu, anak adalah aset produksi, tapi masalahnya kita sering lupa satu hal penting, bahwa dunia sudah berubah drastis. Kita tidak lagi hidup di ladang tebu. Kita hidup di era industri dan jasa, di era hukum dan pendidikan formal. Hari ini, anak tidak boleh bekerja sejak kecil, dan memang seharusnya begitu. Anak sekarang harus cukup gizi supaya tidak stunting, sehat secara fisik dan mental, dan mengenyam pendidikan supaya mempunyai masa depan yang cerah. Dan semua itu tidaklah gratis. Untuk pendidikan saja biasanya naik sekitar 10-15% setiap tahunnya. Dulu anak menghasilkan uang, tapi sekarang anak membutuhkan uang. Dulu mempunyai anak itu aset, sekarang anak adalah investasi jangka panjang. Mari kita berbicara secara realistis, tanpa drama dan tanpa romantisasi. Data ekonomi menunjukkan membesarkan satu anak di kota besar sampai lulus sarjana bisa menghabiskan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sekarang bayangkan, ada si kawan punya 4 anak dengan gaji pas-pasan. Dari gaji itu, beliau harus menghidupi keluarganya, buat beli makan, bayar SPP, kemudian beli popok atau susu kalau ia mempunyai balita. Coba pikirkan secara logika, bagaimana si kawan ini dapat memenuhi masing-masing anaknya di era sekarang. Saya yakin beliau juga menyerah akan hal itu. Bahkan sekelas Vega Pang pun mungkin lebih baik mencopot gelar doktornya daripada meneliti studi kasus tersebut. Alih-alih kondisinya membaik, si kawan justru akan menurunkan kualitas hidupnya, bahkan menumpuk utang, atau yang lebih ironinya lagi, pendidikan anak terancam putus di tengah jalan. Rezeki memang dari Tuhan, tapi perencanaannya adalah kewajiban kita atau makhluknya. Tawakal tanpa perhitungan itu bukan iman, tapi nekat. Muncul satu dampak besar yang kita rasakan saat ini, yaitu generasi sandwich. Anak muda yang harus membiayai hidup sendiri, membiayai anak-anak mereka, sekaligus menanggung orang tua mereka. Kenapa orang tuanya bergantung pada anak tersebut? Ya, karena orang tua itu masih berpikir bahwa banyak anak itu
tabungan untuk masa tua. Tapi, realitas berkata lain. Banyak anak tidak otomatis membawa kesejahteraan. Justru seringkali mewariskan beban kemiskinan struktural. Ini bukan soal durhaka, tapi ini soal sistem yang gagal beradaptasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Bagaimana agama memandang ini? Apakah Islam menyuruh kita mempunyai anak sebanyak-banyaknya tanpa bertanggung jawab? Lalu jawabannya tidak. Bahkan Al-Quran memberi peringatan yang sangat jelas. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Kita garis bawahi kata kuncinya, yaitu anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah ini mempunyai arti lemah iman, lemah ilmu, dan lemah ekonomi. Islam tidak memuliakan kuantitas tanpa kualitas. Meninggalkan satu anak yang saleh, cerdas, dan mandiri jauh lebih mulia daripada meninggalkan 10 anak yang hidup dalam ketertinggalan. Di zaman sekarang, definisi rezeki juga sudah bergeser. Rezeki cuma soal uang, tapi juga soal waktu dan kesehatan mental. Rezeki mempunyai waktu berkualitas bisa menemani tumbuh kembang anak, bukan sekedar hadir secara fisik namun juga secara emosional. Orang tua yang waras tidak stres memikirkan tagihan, tidak mudah marah karena tekanan ekonomi. Karena orang tua yang tenang akan mengasuh anak dengan cinta, bukan dengan teriakan. Dan jujur saja, punya lebih sedikit anak memungkinkan kita memberikan semua sumber daya terbaik kita, seperti pendidikan, gizi, waktu, dan perhatian. Mencintai anak berarti tahu diri, tahu batas kemampuan finansial, tahu batas kemampuan mental. Ini bukan egois, tapi bentuk kasih sayang yang tertinggi. Jangan biarkan anak lahir hanya untuk melanjutkan perjuangan kemiskinan kita. Biarlah mereka terlahir dengan start yang lebih baik, bekal yang cukup, dan orang tua yang siap. Nasihat lama itu tidak selalu salah, tapi harus dibaca dengan konteks zamannya. Kalau tidak, yang kita wariskan bukan keberkahan, melainkan penderitaan yang berulang. Dan hari ini, kita mempunyai kesempatan untuk memutus rantai itu dengan sadar, dengan pendidikan, dan dengan keberanian berpikir ulang. Kalau kamu merasa gagasan ini penting, jangan disimpan sendiri. Sebarkan ke grup keluarga, bawa ke obrolan warkop favorit kamu, dan ke ruang diskusi kampus. Jadilah bagian dari algoritma kebaikan, karena masa depan yang cerah tidak lahir dari mitos, tapi dari kesadaran.